Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Bintang Firdaus dengan nomor daftar hadir 22. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Adapun yang pertama tahapan analisis isu, yang pertama pra-analisis identifikasi isu atau masalah. Yang kedua, analisis isu menggunakan metode APKL dan USG. Dan yang ketiga, analisis isu prioritas menggunakan diagram fishbone. Yang terakhir, menentukan alternatif pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Untuk pra-analisis identifikasi isu, terdapat 4 poin, yang dimana 1 poin kurangnya pengawasan terhadap pemungut retribusi parkir dan penginputan retribusi. Yang kedua, kurang optimalnya penginputan retribusi parkir dengan menggunakan Google Spreadsheet. Yang ketiga, penataan retribusi masih belum tertata dengan rapi sesuai dengan karcis yang dicetak. Dan yang terakhir, belum adanya keterbukaan kepada seluruh SKPD baik inspektorat atau Bapenda terkait retribusi. Yang pertama, penjelasan analisis isu menggunakan APKL, yang artinya A. Aktual, artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi tetapi menjadi perbincangan banyak orang. Dan yang kedua, problematik, yaitu menyimpang dari kondisi yang seharusnya. Yang ketiga, halayak, yang artinya menyangkut banyak orang. Dan yang empat, layak, artinya masalah itu layak diselesaikan atau tidak. Adapun analisis isu menggunakan APKL. Poin yang pertama, kurangnya pengawasan terhadap pemungut retribusi parkir dan penginputan retribusi. Dengan faktor APKL, totalnya yaitu 14. Yang kedua, kurangnya optimal penginputan retribusi parkir dengan menggunakan Google Spreadsheet dengan total poin 17 poin. Dan yang ketiga, penataan retribusi masih belum tertata dengan rapi sesuai dengan karcis yang dicetak dengan total poin 16. Yang selanjutnya yaitu belum adanya keterbukaan kepada seluruh SKPD baik inspektorat ataupun Bapenda terkait retribusi, yaitu dengan poin 19. Dan ini menjadi perhatian karena poin tertinggi 19 dan prioritas pertama. Setelah menganalisis menggunakan APKL, maka dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan USG, yaitu yang dimana analisis USG merupakan kependekan dari urgency, seriousness, growth, yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Dari keempat poin APKL, maka didapatkanlah 3 poin penting untuk dilanjutkan ke analisis isu menggunakan USG. Analisis isu menggunakan USG yang pertama yaitu belum adanya keterbukaan kepada seluruh SKPD baik inspektorat atau Bapenda terkait retribusi, yang dimana skala 5 sangat mendesak, skala 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 tidak mendesak, 1 sangat tidak mendesak. Poin pertama mendapatkan total 14. Dan yang poin kedua, kurangnya optimalnya penginputan retribusi parkir dengan menggunakan Google Spreadsheet agar penginputan terbuka terhadap siapapun, dan mendapatkan total 10. Dan selanjutnya ada poin ketiga yaitu penataan retribusi masih belum tertata dengan rapi sesuai dengan karcis yang dicetak dengan total 11 poin. Setelah dilakukan 2 metode analisis tersebut, maka dilanjutkan dengan diagram fishbone. Seperti yang bisa dilihat, diagram fishbone seperti rangkaian tulang ikan, yang dimana kepala ikannya kurang optimal penginputan dan pengawasan retribusi parkir pada sistem yang ada disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, human atau manusia, kekurangan akan SDM yang paham akan komputer. Dan kedua, metode, yang dimana metode penginputan masih menggunakan sistem yang lama. Dan yang ketiga, material, perhitungan uang masih menggunakan sistem manual. Dan yang keempat, anggaran, kurangnya anggaran untuk transportasi pengawasan di lapangan. Dan yang terakhir, mesin, kurangnya alat penghitung uang untuk rekap retribusi parkir.
Masuk kepada tahap selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT, yang dimana S yaitu strength, W atau weakness, O yaitu opportunity, T yaitu threat. Yang dimana strength-nya poin pertama, koordinasi antar internal bidang bagus antara lapangan dan tidak di lapangan. Yang kedua, para pegawai di seksi parkir memiliki semangat yang bagus. Yang ketiga, pegawai mengutamakan integritas dalam bekerja. Dan yang keempat, adanya motivasi dari alasan. Dan adapun kelemahan dalam ini, yang pertama, kurangnya SDM yang memahami sistem Google Spreadsheet. Yang kedua, kurangnya pengawasan untuk penginputan retribusi. Dan yang ketiga, kurangnya SDM untuk menangani masalah yang tidak di lapangan. Dan yang keempat, kurangnya pengawasan retribusi yang berada di lapangan. Untuk yang ketiga yaitu opportunity. Yang pertama, memudahkan SKPD pemeriksa keuangan dalam retribusi parkir. Dan yang ketiga, tidak memerlukan satu komputer untuk pengerjaannya. Dan yang keempat, perhitungan atau rekap uang lebih mudah. Selanjutnya, bisa dikerjakan di mana saja dengan internet dikarenakan menggunakan spreadsheet, maka cuman menginstal linknya tersebut atau mengklik linknya tersebut, maka bisa mengerjakan penginputan retribusi di mana saja secara terbuka untuk siapa saja. Dan adapun threat yang pertama yaitu kurangnya akses internet untuk penginputan retribusi parkir, adanya error pada sistem penginputan, adanya kecurangan pada di lapangan, dan yang terakhir tidak ada keterbukaan input uang terhadap pemeriksaan. Dan yang selanjutnya masuk kepada tahap akhir yaitu tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu masalah. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya perlu adanya pembekalan keterampilan sumber daya manusia dalam pengoperasian yang ahli. Tahap setiap alternatif sama jumlahnya dengan hasil yang diharapkan. Untuk yang pertama, tahap setiap alternatif pengarahan dari ahli komputer untuk penginputan menggunakan sistem yang terbuka, dan untuk yang hasil diharapkan adanya tenaga ahli yang bisa menginput secara sistem terbuka. Para pihak yang terkait, kabid, kasih, maupun staf pada parkir. Dan yang selanjutnya adanya dukungan dari atasan maupun instansi dinas terkait agar terlaksananya sistem penginputan. Hasil yang diharapkannya, pegawai mampu mengerjakan tugas menganut sistem terbuka agar hasil bisa dilihat oleh semua orang. Adapun pihak terkaitnya yaitu kabid, kasih, maupun staf. Dan yang selanjutnya nomor 2, adanya fasilitas transportasi untuk pengawasan penjagaan retribusi di 3 titik parkir. Tahap setiap alternatifnya perlu adanya pengadaan transportasi agar pengawasan lebih mudah di lapangan tiap titik parkirnya. Hasil yang diharapkannya, dengan transportasi yang diadakan, maka pengawasan lebih baik ke depannya dan dapat meningkatkan kinerja di lapangan. Adapun para pihak terkait, yaitu kabid, kasih, maupun staf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu atau di lain video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.